Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dihayu Pitaloka dengan NIM 190210204 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun angkatan 2019, Kampus Jember, Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember. Pada praktikum di modul 2 kali ini, uji coba yang akan saya lakukan yaitu terkait dengan atau berjudul pencemaran air. Dan tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kadar larutan deterjen terhadap ikan. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Pada percobaan kali ini, adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu 7 buah gelas plastik dengan label kontrol yang berbeda. Yang pertama berlabel 1%, yang kedua 50%, yang ketiga 25%, yang keempat 12,5%, yang kelima 6,25%, yang keenam 3,1%, dan yang ketujuh 0%. Alat dan bahan yang saya gunakan yang kedua yaitu 1 buah sendok makan atau spatula. Yang ketiga ada kertas label secukupnya saja. Yang keempat deterjen secukupnya saja. Yang kelima stopwatch yang ada di dalam ponsel genggam. Yang keenam ada gelas ukur. Yang ketujuh ada air secukupnya. Yang kedelapan yaitu 7 ekor ikan nila kecil. Selanjutnya, adapun proses atau prosedur yang akan saya lakukan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disediakan. Dan yang kedua yaitu memasukkan 250 ml air ke dalam gelas ukur. Kemudian kita masukkan 125 ml air ke dalam gelas plastik yang berlabel kontrol 0%. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 1 gram deterjen atau sejumput sendok atau sepucuk sendok makan kemudian kita larutkan ke dalam air 125 ml pada gelas ukur. Setelah itu, masukkan 125 ml air ke dalam gelas ukur. Kemudian, masukkan 125 ml air ke dalam gelas plastik yang berlabel kontrol 100%.
Setelah itu, masukkan 125 ml air ke dalam gelas ukur. Kemudian, kita masukkan 125 ml air dalam gelas ukur ini ke dalam gelas plastik yang berlabel kontrol 50%. Kemudian kita tambahkan air lagi ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml. Setelah itu, kita masukkan 125 ml air ke dalam gelas plastik yang berlabel kontrol 25%. Kemudian, tambahkan lagi air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, masukkan 125 ml air ke dalam gelas yang berlabel kontrol 12,5%. Selanjutnya, kita tuangkan lagi 125 ml air ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml. Kemudian kita tuangkan pada gelas plastik yang berlabel 6,25% sebanyak 125 ml. Kemudian kita tuangkan lagi air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur. Lalu kita tuangkan 125 ml air dalam gelas ukur ini ke dalam gelas plastik yang berlabel kontrol 3,1%. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 7 ekor ikan nila ke dalam 7 buah gelas plastik dengan label kontrol yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu mengamati keadaan pada ikan
pada 7 buah gelas plastik yang berlabel kontrol berbeda dengan interval waktu 10, 20, hingga 40 menit dengan menggunakan stopwatch yang ada pada ponsel genggam. Kemudian, yang terakhir, saya akan mengamati apa yang terjadi pada ikan dan kemudian melaporkan pada hasil laporan yang akan saya buat. Dalam interval waktu 10 menit atau kurang lebih 10 menit, beginilah kondisi masing-masing ikan pada gelas plastik yang berlabel berbeda. Pada label kontrol 100%, keadaan ikan sudah tidak sehat atau sudah mati. Pada label kontrol 50%, keadaan ikan juga sudah tidak sehat. Pada label 25%, keadaan ikan juga tidak sehat. Pada label 12,5%, keadaan ikan juga sudah kurang sehat. Pada label 6,25%, keadaan ikan juga sudah kurang sehat. Pada label 3,1%, keadaan ikan juga kurang sehat seperti ini. Dan pada label 0%, keadaan ikan masih sehat dan aktif seperti yang bisa kita lihat di sini. Dalam interval waktu kurang lebih 20 menit, beginilah kondisi ikan-ikan pada gelas plastik berlabel kontrol yang berbeda. Pada gelas plastik yang berlabel kontrol 100%, keadaan ikan sudah mati. Begitu pula pada gelas plastik yang berlabel kontrol 50%, keadaan ikan juga sudah mati. Pada gelas plastik yang berlabel kontrol 25%, keadaan ikan juga sudah tidak sehat karena tidak menunjukkan pergerakan. Pada gelas plastik yang berlabel kontrol 12,5%, keadaan ikan juga sudah kurang sehat. Bisa dilihat. Dan pada gelas plastik yang berlabel kontrol 6,25%, keadaan ikan pun juga sudah kurang sehat. Kemudian pada gelas plastik yang berlabel kontrol 3,1%, keadaan ikan juga terlihat kurang sehat, tapi masih hidup. Dan pada gelas plastik yang berlabel kontrol 0%, keadaan ikan masih sehat dan menunjukkan pergerakan yang sangat aktif. Dan
pada interval waktu kurang lebih 40 menit, beginilah kondisi terakhir ikan-ikan pada masing-masing gelas plastik yang berlabel kontrol berbeda. Pada label kontrol 100%, ikan tampaknya sudah mati karena tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Dan pada label kontrol 50%, keadaan ikan juga sudah mati. Pada label kontrol 25%, ikan juga sudah mati. Dan selanjutnya pada label kontrol 12,5%, ikan juga sudah mati. Pada label kontrol 6,25%, nampaknya ikan juga sudah mati karena tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Dan pada label kontrol 3,1%, keadaan ikan juga mulai kurang sehat. Dan yang terakhir pada label kontrol 0%, keadaan ikan masih sehat karena masih aktif bergerak. Demikian tadi seluruh rangkaian proses praktikum yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.